ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil diskusi mengenai pencemaran sungai beserta cara penanggulangannya. Kelompok kami beranggotakan Romario Dion, Prastika Wijayanti, Nabila Maharani, Alcibal Bima, dan saya sendiri, Yunita Nurlindasari. Nah, sungai itu apa sih sebenarnya, teman-teman? Sungai merupakan salah satu wadah tempat berkumpulnya air dari suatu kawasan yang mengalir secara gravitasi menuju tempat yang lebih rendah. Sungai mempunyai banyak manfaat sebagai sumber air bersih bagi manusia, seperti untuk minum, mencuci, dan mandi, sebagai sumber energi pembangkit listrik, dan tentunya adalah sebagai habitat utama bagi biota air, baik ikan atau mikroorganisme perairan hingga tanaman yang hidup pada perairan tersebut. Kualitas air sungai di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia, khususnya yang berada di sekitar sungai. Jika masyarakat sadar akan menjaga kelestarian lingkungan sungai, maka kualitas air sungai akan baik. Namun jika tidak, maka air tersebut akan tercemar. Pencemaran sungai dapat diakibatkan oleh beberapa sebab. Di antaranya adalah aktivitas manusia itu sendiri dan kegiatan pembuangan limbah dari industri. Kegiatan manusia sehari-hari dapat menyebabkan polusi bagi air sungai, seperti membuang limbah rumah tangga ke sungai, ataupun aktivitas mencuci menggunakan deterjen yang mampu menyebabkan kontaminasi air sungai. Residu deterjen akan memicu turunnya kualitas air dan mengakibatkan kematian serta kerusakan organ pada beberapa spesies ikan, sehingga ikan akan mudah terinfeksi bakteri, kesulitan bernafas, dan memicu nekrosis juga hiperplasia. Selain itu, residu deterjen memicu eutrofifikasi yang menimbulkan ledakan alga yang berpotensi dalam menurunkan kadar oksigen di dalam perairan dan mengurangi pancaran sinar matahari ke dalam perairan. Sampah plastik yang sulit terdegradasi juga mengkontaminasi sungai dan menimbulkan banyak ikan yang secara tidak sengaja mengkonsumsi sampah plastik tersebut, sehingga menyebabkan pendarahan internal dan bisul, serta penyumbatan pada saluran pernafasan. Limbah industri, salah satunya industri tahu dan tempe, dapat menjadi salah satu penyebab tercemarnya air sungai. Hal ini disebabkan karena air limbah tahu mengandung senyawa organik dan anorganik yang akan mengakibatkan oksigen terlarut di dalam air dapat mencapai 0, sehingga tumbuhan air, ikan-ikan, dan hewan air lainnya yang membutuhkan oksigen tidak memungkinkan hidup. Selain itu, air sungai juga akan menjadi keruh karena banyaknya suspensi yang terlarut. Konsentrasi ion hidrogen buangan industri tempe juga cenderung bersifat asam, sehingga air limbah dan bahan buangan yang dibuang ke perairan akan mengubah pH air dan dapat mengganggu kehidupan organisme air. pH air normal yang memenuhi syarat untuk kehidupan mempunyai pH berkisar antara 6,5 hingga 7,5. Pencemaran sungai tentunya perlu diatasi. Salah satu caranya adalah dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan suatu upaya pemulihan lingkungan yang tercemar. Hal ini dapat dilakukan dengan pemanfaatan aktivitas biologis oleh organisme baik tumbuhan maupun mikroorganisme. Salah satu bioremediasi yang diterapkan di Indonesia adalah fitoremediasi, yaitu bioremediasi yang dilakukan dengan memanfaatkan tumbuhan. Salah satu tumbuhan fitoremediasi adalah eceng gondok karena kemampuannya dalam mengabsorpsi berbagai limbah seperti deterjen dan logam berat. Selain fitoremediasi, bioremediasi menggunakan mikroorganisme juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran sungai. Bioremediasi ini dilakukan oleh mikroorganisme dengan menghasilkan berbagai enzim dengan tujuan mendegradasi atau mengkonversi limbah yang berbahaya menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Namun, tidak hanya itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan perindustrian perlu dilakukan dalam upaya mengembangkan pengolahan sampah. Sosialisasi pencegahan produksi sampah atau pemilihan sampah dari rumah kepada masyarakat, serta peningkatan fasilitas pembuangan dan pengolahan sampah juga perlu dilakukan agar dapat mencegah terjadinya adanya pencemaran yang diakibatkan oleh limbah hasil aktivitas manusia.